Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Sobat Kadin. Pagi hari ini saya kedatangan seorang tamu yang beliaunya adalah seorang pengusaha di kalangan UMKM yang sangat aktif, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Insya Allah pada pagi hari ini beliau kita akan ungkapkan, kita akan keluarkan apa yang ada dalam diri beliau dan usahanya sehingga bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi dalam melaksanakan atau menjalankan usaha kita sehari-hari. Beliau adalah Bapak Mahbub Junaidi yang kita kenal panggilannya Cak Jun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Jun? Baik Pak Roid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Jadi kita langsung saja ngobrol-ngobrol gini Pak Jun. Ya, Cak Jun ya, sorry. Bukan Pak Jun tapi Cak Jun. Kondisi ekonomi belakangan terutama setelah adanya pandemi COVID-19 ini luar biasa. Terjadi penurunan, terjadi deklinasi, terjadi kelemahan para pengusaha-pengusaha kita khususnya di lingkungan UMKM hampir secara keseluruhan, khususnya ini di Sidoarjo kita bicara. Dalam kondisi semacam itu, Pak Cak Jun ini sebagai orang asli Sidoarjo ya, dan juga asli pengelola atau pengusaha di bidang industri tas dan kulit ya. Intaco itu industri tas, koper, kulit, sepatu dan lain sebagainya. Kira-kira apa ada satu cara, satu hal yang bisa dilakukan sehingga dalam kondisi yang sedemikian rupa, alhamdulillah sekarang sih suasananya mudah-mudahan sudah tidak ada COVID-nya ya. Amin, tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu titik tolak balik bagi para pengusaha khususnya dunia UMKM untuk bisa meningkatkan lagi motivasinya, semangatnya dalam berusaha dan sebagainya. Untuk itu, kiat-kiat apa yang kira-kira dilakukan oleh Cak Jun dalam rangka menghadapi kondisi semacam ini sehingga usaha ini masih tetap harus punya prospek yang lebih bagus. Monggo Cak Jun cerita saja, kita ngobrol-ngobrol sing santai gitu. Silakan Cak Jun. Terima kasih Pak Roid, sahabat Kadin semuanya. Ya, sebuah kehormatan bagi saya pagi hari ini bisa datang ke kantor Kadin. Terima bisa ketemu Pak Ketua yang memang sudah lama nggak ketemu Pak Ketua. Terima kasih Cak Jun. Saya kangen banget dengan Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Pagi ini kita memang mempunyai tema bagaimana sih kiat-kiat kita menghadapi pasca pandemi, ya, yang mana pandemi itu datang tanpa kita undang, ya, tanpa kulon wun juga. Tanpa kulon wun, ya, tetapi mampu memporak-porandakan semua sendi-sendi kehidupan, tidak hanya di Tanggulangin, iya, di Sidoarjo, di kabupaten lain, kota lain, bahkan di seluruh dunia, porak-poranda dengan adanya krisis pandemi, ya. Yeah. Dan pandemi itu sendiri sebetulnya ada dua sisi, ya. Kalau kita ambil sisi negatifnya, ya, kita pasti akan sedih, susah, merana, ya, karena kita tidak bisa beraktivitas macam-macam. Tetapi sisi positifnya, kita bisa mengintrospeksi diri, mereset diri kita sendiri, bahwa situasi seperti ini pun harus mau dan mau harus kita hadapi. Satu sisi kita harus mencari cara bagaimana bisa keluar dari situasi pandemi yang memang sudah mulai mereda ini, ya. Sisi yang lain bagaimana kita lebih pada mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Betul, ya. Situ sisi positifnya. Lain daripada itu, saya sebagai pengusaha tas kulit di Tanggulangin yang memang sudah malang melintang di dunia tas, sudah hampir 30 tahun saya itu Pak Ketua, ya. Mainan kulit itu hampir 30 tahun. Ada kejenuhan sih sebetulnya. Tetapi kita tidak boleh putus asa sampai di situ. Tetap kita harus giatkan bagaimana usaha ini bisa tetap berkembang. Nah, ketika pandemi ini sudah berlalu, ya,
bagaimana kiat-kiat kita, salah satu diantaranya saya, pelaku usaha yang ada di Tanggulangin, untuk mensiasati situasi kekinian dan menghadapi kondisi yang sekarang ini berbeda dengan 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Iya, ya. Berbeda dengan kondisi normal. Iya, beda dengan kondisi normal. Iya. Karena dunia sekarang berbeda. Dan dunia sekarang berubah. Betul. Kalau orang sekarang dulu, ya contoh saja Pak, dulu orang datang ke Tanggulangin itu kan bisa berbondong-bondong. Betul. Bis banyak yang datang. Iya. Baik dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Dan sekarang bisa dihitung dengan jari. Bis yang bisa datang ke Tanggulangin. Itu pun mungkin hanya sekedar mampir gitu aja sekarang. Kalau dulu menjadi tujuan destinasi wisata. Iya. Orang berwisata belanja di sana dengan luar biasanya mengeluarkan cuannya untuk membeli produk-produk khas Tanggulangin yang menjadi andalan produk di Kabupaten Sidoarjo. Iya, iya. Nah, karena zaman sudah berbeda, setelah 2 tahun kita mengalami pandemi, tidak ada aktivitas membangun usaha. Setelah pandemi reda, kita dihadapkan dengan situasi yang berbeda. Ini memang kita harus berpikir keras. Bagaimana membangkitkan usaha ini biar tetap berkembang, biar tetap eksis. Biar produk kita ini tetap menjadi sebuah produk yang bisa kita andalkan dan kita banggakan dan menjadi kebanggaan Kabupaten Sidoarjo. Nah, kiat ini harus kita cari. Kita tidak bisa hanya sekedar berdiam diri dengan metode yang lama. Kita hanya menjual dari satu kota ke kota yang lain. Kita harus menjual dari satu kantor ke kantor yang lain. Tidak. Karena dunia sekarang berbeda, ada kecepatan kehidupan di dalam kita membangun sebuah usaha ini, termasuk juga dalam kita membangun usaha membuat tas kulit ini, Pak. Okay, ya. Kalau dulu saya jualnya hanya secara offline, ya. Sekarang orang beli sudah jarang offline, ya. Tinggal buka aplikasi, dia mau beli produk apa saja bisa di situ. Nah, ini yang harus kita jadikan salah satu solusi menghadapi pasca pandemi ini. Yang tadi saya katakan dunia ini sudah berbeda. Dunia ini sudah berubah. Yang dulu hanya orang bisa lalu lalang ke sana, sekarang ini semuanya serba cepat. Serba cepat dan serba digitalisasi. Maka salah satu solusi penting yang harus kita kuatkan dan kita gerakkan dan kita bumikan di Tanggulangin, di kalangan teman-teman pengusaha tas kulit yang ada di sana adalah membangun jaringan komunikasi dengan secara digitalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa atau tidak, kita harus masuk di dunia itu. Walaupun itu bukan dunia saya, mungkin dunianya adik-adik saya usia di bawah 40, 30, 25, ini dunianya mereka. Dan ini kita harus bisa mampu masuk di situ. Kalau secara individu, secara pribadi saya tidak bisa, ya saya harus bisa meng-hire orang yang bisa membantu mengakses, bisa membidangi di bidang digital marketing seperti itu, sehingga produk yang kita buat, yang bagus kita buat ini bisa terekspos, bisa terjual, bisa dilihat oleh masyarakat yang ada di dunia luar sana. Jadi ini Pak Jun, ini adalah salah satu kiat dalam rangka pemasaran. Mungkin ada kiat lain dari sisi produknya itu sendiri. Apakah perubahan pemasaran ini juga berpengaruh atau kita harus aktif kreatif lagi dalam rangka membuat produknya? Nah, kira-kira kembali kepada produknya, apakah produk yang dulu dengan yang sekarang tetap saja, atau ada inovasi baru, ada penemuan baru, pengembangan baru jenis produknya, supaya ini juga menjadi daya tarik baru bagi calon konsumen kita. Nah, dalam hal ini mungkin Cak Jun juga punya pengalaman dan monggo diceritakan lagi. Iya, tadi salah satu cara kita mensiasati dunia marketingnya. Gimana dengan botean kita, dapur kita, produksi kita. Pengusaha apapun, tidak hanya di bidang kulit, di bidang lain-lainnya, harus ada 2 hal, kreatif dan inovatif. Mampu membaca potensi market, mampu melihat target marketnya siapa. Ini penting, karena bagi pengusaha
inovasi itu harus tanpa batas. Betul, betul. Setiap waktu, setiap saat harus punya inovasi yang dibarengi dengan sebuah kreativitas. Contoh yang saya buat sendiri, mohon maaf Bapak ya, Pak Ketua ya. Dan itu saya harapkan itu. Saya mempunyai produk tas kulit, iya. Dan ini sudah saya jalankan hampir 30 tahun, ya. Sama dengan teman-teman saya dari Tanggulangin, produknya hampir sama. Katakanlah tas kulit, handbag, ya. Pasti kulitnya hampir sama, karena sumber kulitnya sama. Ya. Itu akhirnya ketika kita ketemu dalam satu forum, sama-sama pengrajin kulit, barangnya pun hampir sama. Yang membedakan hanya kualitas dan jenis kulit, serta aksesoris yang mendukung produk itu. Sehingga untuk memaksimalkan kreativitas potensi produk ini sangat kurang. Nah, di situ akhirnya saya membaca, ya. Oh, saya harus memberikan sentuhan inovasi yang ada kreativitasnya di dalam produk yang saya buat. Nah, akhirnya saya menemukan sesuatu. Saya mempelajari sebuah ilmu seni ukir. Ya, kalau ukir dulu banyak didalami ukir kayu atau ukir, tapi ini saya mendalami seni ukir kulit. Ukir kulit. Ya. Dan orang seni ukir kulit ini memang tidak semuanya bisa. Walaupun sebetulnya saya ini bukan orang yang seniman, suka di bidang seni ya, bukan seniman. Tetapi seni itu bisa kita pelajari dengan semangat yang tinggi dan kemauan yang tinggi. Dan akhirnya saya bisa. Itu akhirnya saya tuangkan dalam sebuah produk. Saya membuat tas kulit, ada ornamennya, ukiran secara handmade yang harus saya gambar dulu. Setelah itu saya tata dengan manual. Setelah itu saya cat, baru saya proses menjadi sebuah produk. Dan ini menjadi sebuah inovasi baru di dunia industri tas kulit yang ada di Tanggulangin. Boleh saya sampaikan, apakah tempat lain ada yang membuat, tetapi tidak semasif yang saya buat. Mereka hanya custom 1, 2, dan tetap berbeda. Karakteristik di situ akan masuk dalam sebuah produk. Karakteristik yang buat, Pak. Dan mengukir produk tas kulit itu, Pak Ketua ya, kalau saat ngukirnya tuh pikiran lagi kacau atau galau, hasilnya tidak bagus. Karena ada unsur seni tadi ya. Moodnya harus pas. Nah, kita harus mampu membuat ukiran dalam kulit itu harus hidup. Apa yang ada di dalam diri kita terpatri di dalamnya. Tapi kalau pikiran lagi banyak hal yang harus hasilnya tidak bagus. Itu salah satu bagaimana cara solusi kita bagaimana dalam membuat sebuah produk ini biar mampu bersaing dari waktu ke waktu. Karena produk kulit yang saya kasih inovasi ukir gambar itu gambarnya tidak ada yang sama. Gambar sama, hasil catnya pun berbeda. Di sini yang membuat menjadi mempunyai nilai seni yang berbeda dengan produk yang lain. Seperti itu Pak Ketua. Artinya gini, produk itu tidak asal sama dengan seperti yang dulu-dulu. Yang dulu itu mungkin hanya teknis saja yang dipelajari, bagaimana menjahit, bagaimana menggunting dan mengaitkan antara satu lembaran dengan lembar lainnya. Ternyata sekarang dikembangkan dengan unsur seni yang ada di dalamnya. Dan ini memang menurut saya ada sesuatu sentuhan yang lain, dan kalaupun ditiru oleh orang, mesti rasanya juga akan beda. Karena rasa seninya juga berbeda. Dan kebetulan ini kelihatannya Pak Jun walaupun mungkin tidak punya background seni ukir atau seni lukis dan lain sebagainya, dengan mempelajari berbagai gambar yang ada, akhirnya muncul juga kreativitas semacam itu ya. Dari sisi itu kaitannya dengan soal pemasaran tadi, dengan sesuatu yang khas ditambahi di dalamnya unsur seni, ini otomatis pasarnya akan berubah atau akan berkembang, atau bagaimana dari sisi pasarnya dengan produk baru ini? Dari sisi market, produk yang saya buat itu, akhirnya saya bisa memetakan target market saya. Target market produk yang saya buat. Lebih jelas ya. Iya. Jadi kalau mereka yang beli itu orang-orang pencinta seni, mereka tidak berpikir harga,
Betul, betul. Oh ini bagus gambarnya, suka. Dia enggak tanya harganya dulu. Iya. Dia melihat gambarnya dulu, suka. Oh ya sudah, baru tanya harga. Itu pun pasti tidak akan menawar. Iya. Kalau menawar ya hanya sekedar sebagai pantes-pantesan. Ya bahasa komunikasi ya. Tetapi tidak terlalu ngoyo lah bahasanya untuk bisa sesuai dengan harga yang dia inginkan. Betul. Karena orang-orang yang seperti ini melihat apa ya? Perjalanannya untuk membuat produk seperti itu pasti prosesnya panjang, ya. Dan sangat menghargai sebuah kreativitas, Itu satu. Yang kedua, ada yang memang pembeli murni. Pembeli murni itu dalam arti, saya suka modelnya, tidak berpikir gambarnya, tetapi gambar itu melengkapi dari produk yang dia beli. Karena apa? Pasti dia tanya, ini limited edition Pak ya? Oh iya pasti. Orang lain nggak akan punya gambar yang sama. Kalau sama pasti beda, iya. Nggak ada yang kembar ya. Iya, macam-macam yang beli dan itu target market saya adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas. Karena harga tas saya yang dulu mungkin kalau nggak ada ukirnya antara 500, 600, 700. Sekarang harga tas saya rata-rata di atas 1.200.000, 1,5 juta. Lompat. Iya, lompatnya hampir dua kali lipat lebih, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari harga yang normal. Nah, itulah salah satu pentingnya kalau kita memasukkan unsur kreativitas dalam sebuah produk. Dan ini saya harus terus-menerus secara kontinu menampilkan produk ini dengan gambar yang berbeda dan mengikuti tren gambar yang ada. Trennya tahun 2023 nanti apa? Itu sudah saya kantongi beberapa gambar yang ada, termasuk warna-warna yang menjadi trennya nanti apa. Kita sudah harus bisa mengikuti itu. Itu apa? Oke. Jadi mungkin suatu saat entah sudah dicoba atau belum, gambar foto mungkin bisa juga dibikin. Misalnya tas ada foto saya misalnya dengan foto saya itu akan diukir di kulit itu bisa juga ya gitu ya? Oh bisa, sangat bisa, sangat bisa. Luar biasa ini. Itu ada pengalaman Pak Ketua ya. Ketika saya didatangi tamu dari Belgia ya kemarin itu orang ini minta dibuatkan covernya gitar, gitar akustik itu minta dikasih cover kulit. Gambarnya request. Salah satu gambarnya adalah mohon maaf, wanita cantik banget. Pak Jun bisa, Cak Jun bisa nggambarin? Oh bisa. Iya. Walaupun dalam diri saya bisa enggak ya, tapi saya bilang bisa. Karena dengan saya bilang bisa itu di sini ada apa ya? Semangat gitu ya, ada kekuatan yang memang saya harus mampu bisa membuat ini tantangan bagi saya. Ternyata bisa terrealisasikan dengan baik, ya. Gitu. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Cak Jun, ini sudah sangat mantap sekali dan full sekali isinya. Jadi isinya penuh sekali. Cak Jun ini satu lagi saya ingat beliau ini seorang yang tidak bisa mengatakan rujak kalau tidak cabenya itu 50 Pak. 50. Luar biasa ini, jadi keistimewaan tersendiri yang mungkin soal hobi pedesnya itu nggak bisa ditiru ya. Tapi kreativitasnya yang tadi insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sobat Kadin sekalian. Mudah-mudahan bisa meniru kira-kira kreativitas inovasi yang ada di Pak Jun ini sehingga bisa meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan. Bukan hanya dari tas saja, mungkin ada Bapak Ibu punya produk lain, apakah dalam bentuk kuliner, makanan, atau kerajinan yang lain. Itu semua bisa ditingkatkan dengan kreativitas yang sedemikian rupa, sebagaimana dicontohkan atau diinspirasikan oleh produknya Pak Jun. Mungkin itu pertemuan kita kali ini Cak Jun, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sama-sama atas kehadiran Cak Jun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.